Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo sobat berkah Minto Farm. Selamat pagi. Di video kali ini, di pagi yang cerah ini teman-teman, kita akan ngobrol-ngobrol atau sharing-sharing teman-teman, sharing-sharing tentang perputaran keuangan dalam ternak, atau bisa disebut juga cash flow dalam ternak teman-teman. Oke, ini akan saya bicara soal sudut pandang yang berbeda teman-teman. Awal mulai ternak dulu saya selalu terpaku atau selalu yang saya lihat itu dari ternaknya, kambing, domba, misal sapi seperti itu. Yang itu yang saya pertama mulai itu terus. Hasilnya cuma dari itu terus. Nah itu awal ketika saya mulai teman-teman. Tapi dengan berjalannya waktu, oh iya, kita tidak bisa langsung dalam waktu singkat itu kita dapat income, dapat keuntungan yang ada gitu dari dalam ternak teman-teman. Sampai di titik itu teman-teman, saya mengamati peternak-peternak besar seperti Mas Bayu dari 78 Farm. Kemudian dari peternak-peternak besar lainnya, saya lihat itu dari sisi yang berbeda teman-teman. Sisi dari mana sih sumber penghasilan mereka, dari mana aja, konsepnya seperti apa. Nah itu dari sisi yang berbeda itu teman-teman, alhamdulillah saya ketemu jalan teman-teman. Ketemu jalan salah satunya dengan nak Mas Bayu 78 Farm itu nanam pokoknya nanam terus, sewa terus. Kenapa harus sewa padahal untuk ternak juga itu sudah melebihi kapasitas kayak gitu? Itu pertanyaan saya dulu teman-teman. Tapi setelah saya ulik lagi, ternyata dari lahan itu memang sangat menguntungkan. Pertama kita jual bibit seperti ini, alhamdulillah. Kemudian dari jual rumput teman-teman, ternyata dengan jualan rumput itu juga lebih profit. Ya bukan lebih profit, karena ini memang gandengan atau memanfaatkan semua aspek ternak. Dari rumput itu ternyata profit teman-teman. Memang yang paling susah atau paling sulit di awal itu adalah pemasaran. Nah, karena ini adalah tantangan kita teman-teman, tantangan kita bagaimana kita bisa menjual. Karena dalam usaha itu, menurut saya bagaimana cara kita bisa jual, cara buat itu nomor sekian. Kita bisa bayar orang untuk buat, tapi nak jual itu belum tentu bayar orang bisa jual. Nah kayak gitu teman-teman, itu poin pertamanya dulu seperti itu. Jadi saya apatin Mas Bayu seperti itu. Oh dari pupuknya laku, oke, pupuk saya optimalkan. Dari ternaknya juga laku. Tapi untuk membantu perputaran cash flow, perputaran keuangan ternak itu memang semua harus dimanfaatkan teman-teman. Perlu dimanfaatkan, perlu dioptimalkan seperti itu teman-teman. Salah satunya ya penjualan rumput seperti ini. Ini setiap minggu ya kita ada lah, paling enggak ya 5-10 karung. Itu untuk gaji istilahnya yang ngarit. Kemudian ternaknya juga setiap 40 hari 50 hari sekali pupuknya juga laku. Kemudian dari videonya seperti ini juga menghasilkan. Intinya semua aspek ternak itu bisa gitu loh teman-teman. Belum lagi banyak sekali yang belum tak maksimalkan, terutama di pupuk teman-teman. Ternyata pupuk dari domba atau kambing ini sangat peminatnya banyak sekali, terutama di ini teman-teman, untuk sayuran, untuk pertanian seperti itu dengan cara kita giling halus, nanti kita kemasi, itu ada nilai ekonomi yang lebih dibandingkan dalam posisi nyerintil. Nah itu permintaan besar sekali. Makanya dari situ itu bisa jadi sumber income lagi untuk kita. Kalau kita dibilang kamu tidak fokus ternak, itu enggak teman-teman. Justru kita itu yang paling ternak sejati selain seperti itu. Karena semua aspek dari ternak ini kita jalan, semua bisa menghasilkan. Dan roda untuk peternakan kita juga enggak tersendat. Jadi untuk
pengeluaran, biaya pakan tambahan, biaya yang ngarit, itu semua bisa ke cover dari semua ini, teman-teman. Jadi dalam ternak tidak hanya uang keluar terus. Nah, enggak seperti itu, teman-teman. Harus ada uang masuk, uang keluar. Nah, kita di sini sebagai peternak dituntut untuk sebagai pengusaha. Beda cerita kalau kita bilangnya ternak itu celengan. Nah, itu nak buat usaha udah enggak jalan, menurut saya, teman-teman. Maka dari itu saya ngamati peternak-peternak besar kayak Mas Bayu 78 Farm, itu di rumput, kemudian utama di ternak, kemudian jual mesin chopper, kemudian juga paling besar pelatihan. Nah, seperti itu, teman-teman. Itu yang saya amati ketika melihat peternak besar dari sudut pandang yang berbeda. Ada juga yang jual makan, ibaratnya, teman-teman, dadung atau kalung wedhus itu. Ketika ada orang di sini nyari, kita sediain, kita dapat untung. Nah, dari keuntungan itu bisa untuk menekan kos atau biaya pakan atau biaya operasional kita. Nah, kayak gitu, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, sharing pagi kali itu seperti itu ya, tentang cash flow atau perputaran uang dalam dunia peternakan. Intinya semua harus kita manfaatkan, kita kelola dengan baik. Jangan sampai ternak itu hanya sebatas seneng, teman-teman, tapi tetap berpenghasilan. Oke, gitu aja, teman-teman. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngarit, salam peternak Indonesia.